Selamat datang kembali di channel IAS Studio. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime yang berjudul Flounder. Anime ini berlatar belakang dalam sebuah dunia fiktif setelah perang buangan terjadi, yang kehidupan di sana didomisili oleh angka. Setiap manusia memiliki identitas yang ditentukan oleh hitungan. Sejak lahir, manusia harus menghitung sesuatu, seperti jarak berjalan atau jumlah pujian yang diberikan oleh orang lain. Semua manusia selalu berjuang untuk meningkatkan hitungannya. Jika angka mereka mencapai 0, mereka akan dikirim ke abyss. Nah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang gadis kecil yang membawa sebuah bola misterius, sedang menangis melihat ibunya ditarik oleh makhluk yang hitam ke dalam sebuah lubang hitam yang disebut abyss di bawah tanah. Scene berpindah di sebuah daerah bernama Alsia. Kita diperlihatkan dengan seorang wanita berambut biru yang sedang mencari seseorang yang dijuluki Red Baron legendaris, dan dia bernama Hina. Ternyata wanita itu adalah gadis kecil yang di awal film tadi, yang sekarang sudah tumbuh besar. Di sana dia bertemu dengan orang aneh yang bernama Lish, yang selalu memakai topeng dan sering menggoda wanita, dan juga seorang pemilik kedai minum bernama Nana. Hina memiliki hitungan angka jumlah jarak yang dia tempuh. Dia bercerita tentang tujuannya jauh-jauh hingga berjalan ribuan kilometer hanya untuk mencari Red Baron legendaris yang memiliki bintang putih di pinggir angkanya. Nana juga menjelaskan bahwa tentang hitungan angka yang dimiliki setiap orang. Jika jumlah hitungan seseorang lebih besar, maka orang dengan angka di bawahnya tidak bisa menentangnya. Namun, tiba-tiba datanglah pasukan tentara dan salah satunya mengaku sebagai Red Baron legendaris. Mendengar hal tersebut, Hina langsung menangis karena akhirnya dia bisa bertemu dengan orang yang dia cari selama ini. Dan Hina pun pergi bersama pasukan tersebut. Nana berbicara dengan Lish bahwa dia merasa khawatir dengan Hina karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mengaku-ngaku sebagai Red Baron. Dan ternyata benar saja, Hina hampir saja dinodai oleh orang-orang itu. Tapi begitu Hina mengeluarkan bola yang sudah kita lihat di adegan pertama film, mereka sangat kaget. Orang itu pun kemudian ingin merebut bola itu. Di sini kita ketahui bahwa bola itu bernama balot. Karena angka Hina lebih besar, orang itu pun akhirnya menantang Hina untuk pertarungan bintang. Karena Hina tidak tahu apa itu pertaruhan bintang, dia pun akhirnya menerimanya. Ternyata pertaruhan bintang adalah hak yang khusus diberikan kepada para tentara. Dia bisa menantang angka yang di atasnya, asalkan atas persetujuan kedua belah pihak. Akhirnya orang itu pun melawan Hina, dan begitu Hina kalah, tiba-tiba keluarlah tangan-tangan hitam dan mengambil angka yang ada di tubuh Hina dan memindahkannya ke orang tadi. Hina bertanya kepada orang itu, apakah dia benar Red Baron legendaris? Di sini dijelaskan bahwa Red Baron legendaris itu adalah sekelompok pahlawan yang mengakhiri perang buangan pada 300 tahun yang lalu. Namun ternyata bintang yang ada di wajah orang itu bukanlah bintang asli sob, melainkan hanya sebuah stiker. Dia bilang tidak mungkin orang 300 tahun yang lalu masih hidup di masa ini. Namun begitu balotnya hendak diambil, tiba-tiba datanglah Lish. Lish pun menantang orang itu dengan pertaruhan bintang. Namun anehnya di tangan Lish, angkanya ternyata minus 999 sob. Para tentara baru menyadari bahwa seharusnya ketika angka seseorang berubah menjadi 0, dia akan ditarik ke dalam abyss. Namun Lish berbeda. Dia malah minus dan dia masih belum dikirim ke abyss. Topeng yang dipakai Lish retak, dan ternyata Lish adalah Red Baron yang sebenarnya, dan dia memiliki hitungan bintang putih di atas pedangnya. Dia melawan semua tentara itu dengan mudah dan mengambil kembali angka yang dirampas oleh orang tadi kepada Hina. Hina pun merasa senang karena dia sudah menemukan Red Baron yang asli.
Namun, Lich ternyata mengambil balot itu dan sebagai gantinya, ia memberikan sebuah boneka kepada Hina dan ia kemudian pergi dari sana. Awalnya, Hina merasa kecewa karena Lich mengambil benda pemberian ibunya. Namun ternyata, bola balot itu tidak diambilnya, melainkan dia memasukkannya ke dalam boneka tadi. Hal tersebut agar mengecoh tentara yang ada di sana dan membuat mereka berpikir bahwa Lich lah yang membawa bola balot itu. Karena sebenarnya jika seseorang membawa bola balot itu merupakan sebuah kejahatan yang besar sob, dan akan banyak yang mengincarnya juga. Setelah tahu semua itu, Hina pun mengejar Lich yang pergi, namun dia tetap tidak berhenti. Akhirnya Hima pun bilang bahwa dia membencinya. Dan saat itu juga angka yang ada di tangan Lich pun berubah sob, menjadi -1000. Karena angka yang ada di tangannya tersebut ternyata hitungan seberapa banyak dia ditolak oleh wanita. Setelah Lich pergi, kemudian datanglah salah satu tentara yang tadi menyerangnya. Dia tahu bahwa balot itu masih di tangan Hina. Namun, dia ke sana bukan untuk mengambil balot itu, melainkan berterima kasih kepadanya karena berkat dia bisa menemukan salah satu Red Baron legendaris. Dan dia pun akhirnya melaporkan ke atasannya yang sebenarnya. Scene berpindah. Di sini kita diperlihatkan dengan tentara yang bernama Sersan Lin dan Sersan Pele di sebuah daerah yang bernama Homoug. Sembari menyebarkan poster pencarian Red Baron, Lin juga membuat sebuah poster untuk pembangunan taman bermain anak-anak. Sersan Lin ini sangat perhatian dengan anak-anak dan masyarakat yang ada di sana sob. Dia rajin sekali membantu para warga yang ada di sana. Ketika dia berbincang tentang buronan yang memakai topeng, tiba-tiba mereka melihat orang yang bertopeng dan memakai kostum puding yang aneh sob. Lin langsung menginterogasi dia, tapi orang itu mengelak bahwa topengnya berbeda dengan yang ada di poster dan bilang bahwa dia hanya seorang laki-laki yang selalu ditolak oleh wanita, sampai angka di tangannya menunjukkan -1000 sob. Sersan Pele bilang kalau dia harus mengencani laki-laki itu. Di sini kita ketahui bahwa angka yang dimiliki Sersan Lin adalah hitungan seberapa banyak dia membahagiakan orang lain sob. Dan benar saja, begitu dia memegang tangan Lich, hitungan Lin pun langsung naik sob. Beberapa saat kemudian mereka menyadari kalau hitungan di tangan pria berkostum puding itu -1000, tapi dia tidak dikirim ke Abyss. Dan begitu membuka topengnya, mereka pun tahu bahwa dia adalah orang yang sama yang berada di poster buronan itu sob. Lin menendang Lich bertubi-tubi, tapi tidak terluka sedikit pun. Begitu dia menggoda Lin dengan pesonanya, dia pun kabur sob. 君と出会ったその時から僕の心に校長もう逃げたっす。だったっすね。Scene berpindah di kedai berjalan milik Nana yang didatangi oleh Letnan Jail yang mencari Lich ke sana. Dia adalah balot holder yang memiliki kekuatan besi sob. Mereka menginterogasi Nana dan Hina karena mereka lah yang paling dekat dengan Lich. Di sisi lain, Sersan Lin dan Veles sedang membagikan brosur. Sekejap dia tak menyadari bahwa yang membantu mereka adalah Lich. Kemudian mereka mengajar Lich yang diikuti oleh ibu-ibu pedagang dan warga yang ada di sana. Daerah tersebut sangatlah damai. Bahkan ketika buronan seperti Lich ada di sana, masih sempat bercanda dan saling tertawa. Namun tiba-tiba Letnan Jail dan pasukannya datang untuk menangkap Lich atas perintah atasannya tentunya, dan di sana pun terjadilah pertarungan yang cukup sengit.
Letnan Jail membuat sebuah penghalang besi di sekeliling mereka. Awalnya, Lich mengira kalau angka Jail lebih kecil darinya, yaitu cuma 900. Namun ternyata itu bukan angka yang sesungguhnya. Dan ternyata angka yang sebenarnya adalah 12.500. Dan dia memiliki hitungan kepercayaan atau tekad. Ketika bertarung, Lich menggunakan seni bela diri yang sama dengan Jail, yang membuat Jail berpikir bahwa Lich itu pernah menjadi seorang tentara juga. Setelah beradu serangan, akhirnya Lich tertangkap oleh besi dari kekuatan Letnan Jail. 奴は空を飛べるのか、ただの跳躍か。攻撃をその時に切ることなどできはしない。故に悪人の目、アイアンジェルト。終わりだ。5700程度にしては貴様の存在まだ信念が折れていないのだ。だが貴様、俺と同じが先ほど見せた近接格闘術、あれは我がアルシア王立軍に伝わる武様だと300年も前の人間が生きているわけ。 Letnan Jail mengeluarkan sebuah cambuk besi berduri untuk menginterogasi Lich. Namun ketika hendak menyerang Lich, malah dihalangi oleh Lin. Letnan Jail pun memarahi Lin dan memperingati dia bahwa dia telah mengingkari tugasnya dan menyobek poster yang dibuat Lin. Hal tersebut membuat Lich sedikit marah. Dia dengan mudahnya lepas dari besi yang menjeratnya. Ternyata Lich tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Mereka pun saling beradu kekuatan. Namun akibat kekuatan tersebut membuat tebing di sana roboh dan Lin yang ada di pinggir tebing tersebut terjatuh ke bawah. Letnan Jail hendak menolongnya, namun kalah cepat dengan Lich yang secepat kilat menolong Lin dan menyerahkannya ke Letnan Jail. ねえ、リンちゃん、重いんだね。はい。重い、重すぎるよ。ちょ危ない危ないって。重いよ、気をつけて。行かすか。Lin pun selamat. Namun akibat teringat dengan kata-kata Lich, akhirnya Letnan Jail pun meminta maaf dan membuat taman bermain anak-anak yang dicita-citakan oleh Lin. Di saat itulah angka dari hitungan Letnan Jail pun berkurang 1 akibat tekadnya yang berkurang. Scene berpindah. Sekarang Lich sudah berganti topeng lagi menjadi topeng gagak sob. Dan dia sekarang bertemu lagi dengan Hina dan Nana yang sedang mencarinya. おかげで苦労したよ。あんたがまともに街道を進むはずもない。何か食べさせて。ないです。だったら働くんだね。ひとつき一緒にご飯食べるって約束したのに。この Ketika sedang duduk berdua, tiba-tiba ada seorang perempuan yang berusaha untuk terbang menggunakan sebuah pesawat ciptaannya. Dia hampir jatuh ke jurang, namun diselamatkan oleh Lich. Wanita itu bernama Velma dan mereka dibawa ke gudang wanita itu untuk membantunya membuat sebuah pesawat untuk bisa terbang. Namun di sini pemerintah sangat melarang apapun yang bisa membuat orang terbang sob. Dan jika ketahuan mereka akan dihukum mati. Tapi wanita itu bilang terkadang impian membutuhkan pengorbanan bahkan nyawa sekalipun. Karena tekadnya tersebut, akhirnya Lich membantu dia untuk membuat sebuah pesawat. Singkat cerita, pesawatnya sudah di-upgrade dan siap diuji coba. Namun tiba-tiba datanglah pasukan tentara ke sana. Rupanya mereka sudah mendengar rumor bahwa di sana ada sebuah usaha untuk membuat sebuah pesawat yang bisa terbang sob. Lich kemudian menghancurkan pesawat tersebut dengan tujuan agar dia selamat dan tidak ditangkap oleh tentara tersebut. Namun ternyata sayangnya itu adalah kesempatan terakhirnya. Karena angka wanita itu sudah tinggal 1 lagi. Dan hitungannya adalah seberapa berhasil dia mewujudkan mimpinya. Karena mimpinya untuk bisa terbang tidak berhasil, maka angka tersebut berubah menjadi 0. Dan langsung saja saat itu juga tangan-tangan hitam muncul dan membawa gadis itu ke dalam abyss. Hina teringat dengan ibunya yang mengalami hal serupa juga. Dia berupaya menolongnya, namun tidak bisa. Lich juga berusaha membantu dengan menebas tangan itu, namun malah terjadi hal yang aneh dan dia terjatuh dan dia pun pingsan.
Nah, untuk cerita selanjutnya, kita lanjut di part berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.